Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Indah akan mempresentasikan hasil resam mata kuliah sintaksis dan semantik. Adapun pokok pembahasan sintaksis yang tersendiri, yang pertama itu batas dan ruang lingkup sintaksis. Lalu yang kedua itu ada jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Yang ketiga itu ada unsur dan pola kalimat. Yang keempat itu ada kategori gramatikal dalam predikat. Lalu ada yang kelima itu kala dan aspek. Lalu ada modalitas juga. Dan yang keenam itu ada teknik analisa kalimat. Nah, sedangkan untuk pokok pembahasan semantik itu ada lima. Itu yang pertama batasan dan ruang lingkup semantik. Lalu yang kedua itu ada jenis dan perubahan makna. Lalu yang ketiga ada kajian tentang kosakata. Yang keempat ada metode kajian kosakata dan yang terakhir itu ada data penelitian bahasa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu batasan dan ruang lingkup sintaksis. Sebelumnya kita perkenalan dulu mengenai apa sih itu sintaksis. Nah, sintaksis itu dalam bahasa Jepang disebut togorong atau sintakkusu, yaitu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang struktur dan unsur-unsur pembentuk kalimat. Jadi sintaksis ini berhubungan dengan struktur dalam bahasa. Lalu di sini ada penjelasan mengenai penjelasan dari Nita pada tahun 1997 pada 14 itu menjelaskan bahwa bidang garapan sintaksis adalah kalimat yang mencakup jenis dan fungsinya, unsur-unsur pembentuknya, serta struktur dan maknanya. Dengan demikian, berbagai unsur pembentuk kalimat pun merupakan garapan dari sintaksis. Struktur yang dimaksud mencakup struktur frase, klausa, dan kalimat itu sendiri. Nah, di sini ada dua jenis kalimat sintaksis yang dilakukan para ahli di Jepang. Yang pertama itu aliran klasik. Aliran klasik ini aliran tradisional. Nah, itu mengacu pada tata bahasa Jepang tradisional atau koku bunpo. Nah, lalu yang kedua ini ada aliran linguistik modern, itu mengacu pada bagian aliran linguistik yang pernah ada selama ini. Jadi untuk yang klasik itu pada zaman zaman yang mungkin pada zaman yang lama gitu, yang sekarang kita kon itu aliran linguistik modern. Lalu yang kedua itu mengenai jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Menurut Nita, pada tahun 1970, 18, menggolongkan jenis kalimat dalam bahasa Jepang itu ada dua macam. Yaitu yang pertama berdasarkan pada struktur atau kozuju dan berdasarkan pada makna atau imijo. Nah, pengolahan kalimat berdasarkan pada struktur mengacu pada peranan setiap bagian unsur pembentuk kalimat dalam kalimat secara keseluruhan. Nah, sedangkan pengolahan kalimat berdasarkan pada makna mengacu pada bagian makna dan fungsi dari kalimat tersebut. Nah, dari unsur-unsur ini maksudnya itu kayak struktur-strukturnya. Nah, kalau misalnya makna ini mengacunya pada itu artinya. Nah, lalu di antara jenis kalimat dalam bahasa Jepang itu ada jenis kalimat berdasarkan strukturnya. Itu ada dua. Itu yang pertama ada kalimat berdasarkan struktur secara garis besar dari dua macam, yaitu yang tidak memiliki unsur predikat dan yang memiliki unsur predikat. Nah, yang kedua itu ada kalimat yang tidak memiliki unsur predikat disebut dokuritsu gobung, sedangkan kalimat yang memiliki unsur predikat disebut jitsu gobung. Nah, di sini ada di dalam dokuritsu gobung ada dua macam, yaitu kalimat yang menggunakan kata seru atau kandoshi dan yang menggunakan nomina atau mishi. Nah, contohnya itu yang kandoshi itu ma, artinya ya, terus terus oi, hey gitu ya. Lalu ada contoh yang misinya itu kaji, kaji gitu ya.
kebakaran, kebakaran gitu. Lalu ada Tomoko. Oke, oke manggil Tomoko. Nah, dari contoh Dokurit Sugeng di atas yang tadi disebutkan itu hanya digunakan untuk menyatakan panggilan atau jawaban atau sahutan, mengungkapkan rasa terkejut atau marah pada saat berbicara. Nah, kalau kalimat ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan keadaan masa lampau. Nah, sedangkan kalimat yang berkonstruksi predikat jutsu gobung bisa digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lampau. Lalu di sini ada dalam kalimat yang berkonstruksi predikat, Josu Gobung masih bisa digolongkan lagi berdasarkan pada jenis kata yang digunakan sebagai predikatnya, yaitu kalimat yang predikatnya menggunakan verba atau adjektiva dan nomina. Lalu urutan kata dalam kalimat verba secara umum berpola SOP atau subjek, objek, predikat untuk kalimat verba transitif, lalu dan SP subjek predikat untuk kalimat verbal intransitif. Nah, contohnya itu ada tarowa terebio miru. Di sini Taro sedang menonton televisi. Di sini ada subjeknya, lalu ada objeknya dan predikatnya. Yang kedua, ada contohnya itu Amega Furu. Di sini ada di sini itu Amega Furu itu contoh kalimat verbal intransitif yang hanya mempunyai subjek dan predikat saja. Lalu ini ada kalimat adjektiva dengan contoh itu karadaga daru, artinya itu badan saya lemas. Nah, kalimat objektival ini kalimat yang predikat apa namanya kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata sifat. Nah, jadi uh, ini kan daru itu yang menjadi predikatnya. Nah, predikatnya ini sebagai predikatnya ini berupa kata sifat, mas kata sifat. Yang terakhir ini ada kalimat nominal. Itu contohnya itu kyowa ya sumida. Nah, di sini artinya hari ini libur. Nah, kalimat nominal ini kalimat yang terdiri dari subjek dan pelengkap tanpa kata kerja atau verba. Lalu ada kalimat berdasarkan pada struktur pembentuknya. Yang pertama itu dokuritsu gobung itu kalimat minim. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama itu yang menggunakan kondoshi atau kata seru. Ini are. Aduh, dan lalu ada ame, ame hujan. Lalu ada yang menggunakan menshi, nomina. Hai, ya gitu. Lalu ada yaitu masuk ke auto itu menjawab panggilan. Lalu ada yang memanggilnya yaitu Yobi kakek. Itu contohnya itu Hiroshi atau Indah. Lalu itu ada jutsu gobung atau kalimat yang berkonstruksi predikat. Di sini ada dua macam. Yang pertama itu berdasarkan pada jenis kata yang menjadi predikatnya, lalu ada berdasarkan pada jumlah klausanya. Dalam jenis kata yang menjadi predikatnya itu ada tiga. Yang pertama doshibung atau kalimat verba. Itu ada tado shibung atau ada kalimat transitif. Contohnya itu Hiroshi wa terebio miru. Lalu ada Chido Shibung atau kalimat intransitifnya itu ada Amega Furu. Lalu yang kedua ini ada Kyo Shibung atau kalimat adjektiva. Nah, kalimat adjektif ini ada dua juga, ada Kyo Shibang atau adjektif i, lalu ada nakeyo shibung atau adjektifnya contohnya itu ada karadaga eh, karadaga karadaga darui. Ya. Lalu yang nakeyo shibungnya itu kono hana kono han
ada yang kedua, contohnya yang Naki Yoshibung itu ada kono hanawa kireida. Yang ketiga itu misibung atau kalimat nomina, yaitu contohnya itu kewa ya sumida, hari ini artinya hari ini itu libur. Lalu yang kita masuk kepada berdasarkan pada jumlah klausanya itu ada dua. Yang pertama itu tabung, itu kalimat tunggal, yaitu Tanaka Sangwa Sensei des. Eh, Lalu ada juga Akiga kita, musim gugur telah tiba. Lalu yang kedua itu Fukubung, kalimat majemuk. Itu ada di tiga macam, itu susetsu klausa utama. Nah, klausa utama. Nah, di sini ada contohnya itu kaze o hitte kaisha o yasunda. Di sini yang menjadi kalimat utamanya itu kaisao yasunda. Jadi eh, apa namanya, tidak masuk kerja. Lalu yang kedua itu ada jusetsu atau klausa tambahan. Dengan contoh itu kaze o hiroide, kaze o kaze o kaze o kaze o hite kaisao yasunda. Nah, di sini yang menjadi kalimat tambahannya itu kaze o hite. Jadi kan karena masuk angin. Lalu ada seibun setsu atau klasa pelengkapnya. Nah, dengan contoh ini ada kino watashi wa Yamada san ga genki soni tenisu o shite irano omot mita. Lalu yang kedua itu ada jenis kalimat berdasar maknanya. Nah, di jenis kalimat berdasar maknanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari segi isi dan segi fungsi. Kalimat yang dari segi isi terdiri dari kalimat yang menyatakan keadaan dan kalimat yang menyatakan aktivitas. Itu contohnya jugyo wa ha, jugyo wa Hachiji ni hajimaru. Kuliah dimulai pada pukul 8. Lalu yang kedua contohnya heyani terebi ga aru. Di kamar ada televisi. Nah, contoh tersebut itu merupakan kalimat yang menyatakan aktivitas dan menyatakan keadaan. Yang berdasarkan pada fungsinya, kalimat terdiri dari kalimat perintah, kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan, kalimat berita dan kalimat tanya. Lalu ada contoh kalimat itu contoh dari contoh kalimat perintah atau meirei itu Shizuka ni shiro, yang artinya diam. Lalu yang kedua itu ada kalimat permohonan atau irai. Contohnya itu dozo o agari kudasai. Nah, itu silakan masuk. Lalu ada contoh dari kalimat larangan atau kinsi. Itu contohnya ugokuna, jangan bergerak. Lalu yang terakhir ini ada kalimat ajakan yang atau kanyu. Itu contohnya ishoni kairu. Ya, yuk pulang bareng gitu. Selanjutnya ini kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu unsur dan pola kalimat. Nah, unsur kalimat itu kalimat terbentuk dari beberapa jenis kata atau inci yang disusun berdasarkan pada aturan atau gramatikalnya. Pada umumnya jenis kata pembentuk kalimat terbentuk dari itu, yang pertama itu meishi atau nomina, yang kedua ada doshi atau verba, yang ketiga kiyoshi adjektiva, yang keempat ada judoshi copula. Lalu yang kelima ada joshi partikel, yang keenam ada suzoshi kata sambung, lalu yang ketujuh ada fokushi kata keterangan, lalu yang terakhir ada kandoshi kata seru. Unsur kalimat dan unsur kalimat itu berfungsi untuk
Dari sintaksis dalam bahasa Jepang secara garis besar terdiri dari yang pertama itu subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, lalu yang keempat itu keterangan, lalu yang kelima itu modifikator, modifikasi, atau untuk memperluas, lalu yang keenam itu konjungsi. Nah, di sini ada pola kalimat dalam dalam unsur pola kalimatnya. Yang pertama itu kalimat berdasarkan jenis predikatnya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu kalimat verba. Nah, kalimat verba ini dibagi menjadi dua. Ada pola kalimat verbal intransitif dan uh, verba intransitif. Dari pola kalimat untuk intransitif itu ada subjek, lalu ditambah partikelnya itu bisa wa atau ga, lalu ditambahkan verba intransitif. Itu contohnya itu amiga furu. Nah, lalu untuk pola kalimat yang transitifnya itu subjek ditambah partikel wa atau ga ditambah objek lalu ditambah partikel o dan ditambah lagi verba transitif. Itu contohnya taro wa shimbu o taro wa shimbu o yonde iru. Lalu ada kalimat adjektiva. Kalimat adjektiva itu menjadi ada dua, yaitu adjektiva i dan adjektiva. Nah, nah untuk pola kalimat adjektiva i itu kata i lalu itu ada subjek ditambah partikel wa atau ga ditambah adjektiva i. Itu contohnya tuh kono hana wa utsukushi atau bunga ini indah. Lalu yang pola kalimat yang adjektivana itu subjek ditambah partikel wa atau ga, lalu ditambah adjektivana, lalu ditambah lagi copulada. Nah, itu ada contohnya kono machi wa shizuka da. Ya, artinya kota ini sepi. Lalu ada pola kalimat nominal. Pola kalimat nominal ini subjek ditambah partikel wa ditambah nomina ditambah copula da. Itu contohnya karewa gakushei desu. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang kategori gramatikal dalam predikat. Kalimat berfungsi untuk menyampaikan suatu makna atau predikat suatu kalimat merupakan bagian terpenting karena fungsi dan makna suatu kalimat itu bergantung pada bentuk predikatnya. Yang penggunaan satuan bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna ini disebut kategori gramatikal atau bungko kategori. Di sini pada bagian ini hanya akan membahas tentang kategori gramatikal untuk kalimat verba. Adapun kategori gramatikal pada kalimat verba dalam bahasa Jepang mencakup yang pertama itu tingkat kehalusannya atau teneisa. Yang kedua itu bentuk positif dan negatif itu mitomekata. Lalu yang ketiga itu diatesis atau tai. Lalu yang keempat itu aspek, so. Kelima itu kala tensis atau jisei. Yang keenam itu ada modalitas, tuhu. Ataupun tingkat kehalusan dalam bentuk positif negatif. Nih, bahasa Jepang memiliki tingkatan mulai dari bahasa untuk diri sendiri atau bahasa untuk orang lain, bahasa halus atau sopan, bahasa akrab, dan bahasa kasar. Untuk kalimat tidak halus biasanya digunakan verb baru ta, nai, dan sejenisnya. Itu ada contohnya, soko ni yubinkyoku ga arimasu. Nah, artinya itu di sana ada kantor pos. Ini adalah bentuk sopan atau halusnya. Lalu ada contoh lagi, asoko ni yubinkyo juga aru. Nah, ini yang tadi disebutkan itu bentuk biasanya. Lalu ada contoh lain itu Tanaka sang wa gaikoku ikimasu. Ikimaseng. Nah, di sini artinya itu saudara Tanaka tidak pergi ke luar negeri. Nah, itu bentuk sopannya atau halusnya. Ada bentuk biasanya yaitu Tanaka sang wa gaikoku ikanai. Itu pada pembahasan kala dan aspek modalitas.
Apa sih itu kala dan aspek? Nah, itu kala dan aspek dalam bahasa Jepang merupakan hal yang sulit untuk dipilih dan dipilah karena diekspresikan dengan bentuk yang sama. Kedua-duanya berhubungan dengan perbuatan atau kejadian lampau atau selesai. Eh, sedang atau masih berlangsung dan akan atau belum dilakukan. Kebanyakan diekspresikan dengan menggunakan verba bentuk teiru atau tak. Eh, Lalu akan dibahas mengenai kedua hal tersebut. Itu yang pertama, kala atau jisei atau tensu. Nah, kala atau tenses dalam bahasa eh, kala atau jisei atau tensu ya, kala atau jisei tensu itu dalam bahasa Jepang disebut dengan jisei atau tensu. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya sesuatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Nah, jika waktu berbicara atau dalam bahasa Jepang hatsuwaji atau waktu mengucapkan tersebut diumpamakan dengan waktu sekarang, maka waktu terjadinya peristiwa atau aktivitas tersebut ada tiga, yaitu kako, yaitu kako lampau, itu waktu yang sudah berlalu. Jika verba yang biasanya berakhiran mashita atau mashendeshita, selanjutnya yaitu genzei, itu sekarang atau kini, yaitu waktu yang sedang dilakukan pada saat itu juga. Nah, jika verba biasanya berakhiran teiru dan yang terakhir yaitu mirai, yaitu waktu yang akan biasanya berakhiran mas atau maseng. Nah, di sini ada contohnya itu watashi wa terebi yo mimas. Ini kala akan. Nah, lalu ini, contoh yang kedua ini ada watashi wa ima terebi yo mimas. Ini kala kini. Lalu ada kala lampaunya itu watashi wa kesa terebi yo mimashita. Tapi dalam hal ini ada juga perubahan verba yang menggunakan mas walaupun menyatakan keadaan yang sekarang. Ya, contohnya itu ada konohong konohongdo omoimasu kah? Menurut kamu buku ini bagaimana? Ada juga contohnya itu nihongo ga dekimasu ka? Apa kamu bisa bahasa Jepang? Dalam konteks tersebut sudah jelas bahwa tidak semua kalimat yang menyatakan keadaan sekarang itu menggunakan teiru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama itu bentuk lampau kako, yaitu verba bentuk ta atau mashita. Lalu bentuk mendatang itu mirai, itu verba bentuk ru atau mas. Lalu yang terakhir itu bentuk sekarang genzai, verba bentuk teiru dan ru atau mas. Lalu lanjut ke aspek. Aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang dalam bahasa Jepang. Nah, eh, ada berbagai macam cara menyatakan aspek, diantaranya itu yang pertama yaitu ru ditambah toko roda, itu verba bentuk ini itu digunakan untuk menyatakan akan dimulainya suatu kegiatan. Lalu ada hajimeru atau dasu, itu verba bentuk ini digunakan untuk menyatakan dimulainya kegiatan. Lalu ada teiru, teiru plus tokoroda dan suzukeru, itu verba yang digunakan untuk sedang berlangsungnya kegiatan. Lalu ada ta plus bakari atau ta plus tokoro. Lalu ada T plus aru, lalu T plus iru, dan T plus simata. Itu verba ini digunakan untuk menyatakan berakhir atau hasil suatu kegiatan. Nah, adapun yang terakhir itu ada T iku dan T plus T kuru. Verba ini digunakan untuk menyatakan suatu perubahan.
Adapun ciri khas verba dalam aspek itu ada empat. Yang pertama itu ada sungkan doshi, yaitu verba yang menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan dalam waktu singkat. Itu contohnya kekong suru, menikah, atau shiru, mati, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada keizoku doshi. Itu verba yang menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang memerlukan waktu terbentuk dan pada setiap kebagian waktu tersebut menjadi suatu perubahan. Ya, contohnya itu kaku, menulis. Ada juga hashiru, berlari. Lalu ada jotai doshi, yaitu verba yang menyatakan keadaan sesuatu jika dilihat dari titik waktu tertentu sama sekali tidak akan terlihat terjadinya suatu perubahan. Contohnya itu aru, ada untuk benda mati, iru ada untuk itu ada untuk benda hidup, dan iru itu untuk memerlukan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu Deyongshu Doshi, yaitu verba yang menyatakan keadaan sesuatu secara khusus dan selalu dinyatakan dalam bentuk sedang teiru. Contohnya itu sugureru, unggul, niru, mirip. Kalau ada sobeiru itu menjulang tinggi. Lalu kita eh, kepada pembahasan modalitas atau Hosei modality. Modalitas merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap suatu kepada lawan bicaranya, seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, memerintah, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Jadi segala bentuk berkomunikasi antara satu dan dua orang atau lebih itu merupakan modalitas. Adapun 10 jenis modalitas dalam bahasa Jepang diantaranya itu kokugeng, kokugeng, meirei, meirei, kenshi kyoka, ada irai, yang kelima ada toi, 6 isi mordisen kankyu, yang ketujuh ada ganbu, yang kedelapan ada gaigeng, yang sembilan itu ada tetsume, yang 10 ada hikyo. eh, kakugeng yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan suatu yang dianggap pasti atau keyakinan pembicara. Biasanya diungkapkan dengan kalimat eh, pernyataan. Ini contohnya ningen wa shinu monoda. Manusia adalah makhluk yang akan mati. Dan yang kedua itu ada meirei. Meirei itu modalitas yang digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu. Contohnya hayaku ike, cepat pergi. Nah, yang ketiga itu ada kinsi atau kyoka. Kinsi kyoka yaitu modalitas untuk menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya itu kono kusuryo nomuna. Jangan minum obat itu. Lalu ada irai. Irai adalah modalitas yang digunakan untuk menyatakan permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya itu ada mado simetek kudasai, tolong tutup jendelanya. Lalu yang kelima itu ada to adalah modalitas yang digunakan untuk menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Nah, contohnya ashita shichiji ni gakko ni kan kan konakereba naranai. Besok harus datang ke sekolah jam 7 ya. Dan yang keenam itu ada isi moshinde kankyu. Pola ini merupakan modalitas yang digunakan untuk menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Contohnya itu ada watashi wa nihon e iku sumori desu. Saya bermaksud pergi ke Jepang. Ada pun contoh yang lainnya itu takushi o yobimashou ka. Mari saya panggilkan taksi. Lalu yang ketujuh itu ada
Ganbo. Ganbo itu modalitas yang digunakan untuk menyatakan keinginan, baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya itu sono ega ga mitai. Saya ingin menonton film itu. Yang kedelapan itu ada gaigeng. Gaigeng yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan dugaan atau suatu kemungkinan terhadap sesuatu hal karena pembicara merasa tidak yakin atau menyampaikan sesuatu berita yang pernah didengarnya. Contohnya itu tabung nida sangmo kurudoro, mungkin nida juga akan datang. Lalu ada yang ke-9 itu setsume. Setsume yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan sesuatu hal. Contohnya itu taro wa sono toki yuing shiteimasu. Sumari kare wa shinken o uken katta wa desu. Nah, yang ke-10 itu ada hikyo. Hikyo yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Contohnya Aitsuno Aitsuno kao wa umma no yoda. Mungkin seperti kuda. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teknik analisa kalimat. Di antaranya itu yang pertama ada analisis IC. Menurut teori, immediate constituent analysis atau analisis IC dalam menganalisis kalimat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Mochida dan Momoyama pada tahun 1997, Lokaizomi 1993, dan para ahli lainnya banyak yang mengkritik kelemahan teknik analisis IC. Di antaranya itu yang pertama, teknik ini tidak bisa menjelaskan kalimat tanya dalam bahasa Inggris yang kata tanyanya diletakkan di awal kalimat. Tidak menjelaskan kalimat yang yang berbeda tetapi maknanya sama. Lalu ada teori gramatikal generatif. Alien generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frasa kouzo. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal. Yang pertama itu adanya struktur atau kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa kukozo kisoko. Lalu yang kedua itu struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan ketentuan leksikonnya atau goi kisoku. Pendekatan formalis dan fungsional. Menurut Takami dan Kuno menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam. Yang pertama itu cara formalis atau shiku shugi. Yang kedua itu fungsional, itu kino shigi. Ya, pendekatan formalis digunakan dalam aliran tata bahasa transformasi generatif, sedangkan pendekatan fungsional digunakan dalam aliran tata bahasa fungsional. Perbedaan kedua jenis pendekatan ini dapat dilihat dari saran, objek, dan pandangan yang diberikan terhadap bahasa. Lalu selanjutnya itu batasan dan ruang lingkup semantik. Nah, semantik atau imiron merupakan salah satu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna. Lalu semantik memegang peran penting karena bahasa yang digunakan dalam komunikasi tiada lain untuk menyampaikan suatu makna. Menurut Medina dan Momiyama menegaskan bahwa objek kajian semantik antara lain mencakup yang pertama itu ada makna kata. Makna setiap kata merupakan salah satu objek kajian semantik. Karena komunikasi dengan menggunakan sesuatu bahasa yang sama seperti bahasa Jepang akan berjalan dengan lancar jika setiap kata yang digunakan oleh pembicara dalam komunikasi tersebut menyatakan maksud yang sama dengan yang digunakan oleh lawan bicaranya. Jadi maksudnya
makna kata itu ketika kita sama-sama ngomong pakai bahasa Jepang. Nah, eh, dengan orang Jepang berarti makna dari kata tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya gitu. Lalu ada relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasilnya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau goi berdasarkan kategori tertentu. Contohnya itu hubungan makna antara Hanasu dan Iyu. Lalu ada Takai tinggi dan Hikui rendah akan berlainan sehingga perlu diperjelas. Ya, selanjutnya itu mengenai makna frasa. Dalam bahasa Jepang, ungkapan hong o yomu, kutsu o kau, dan haraga tatsu dianggap sebagai suatu frase atau klausa. Klausa hong o yomu, kutsu o kau dapat dipahami cukup dengan mengetahui makna kata-kata hong, Kutsu, Kau, dan Yomu ditambah dengan pemahaman struktur kalimat. Jadi klausa tersebut dapat dipahami klasi, klasik, klasifikasinya. Dan tetapi untuk klausa hara Haragatatsu, meskipun kita mengetahui makna klausa tersebut, jika makna frasa secara idiomatikalnya belum diketahui dengan benar, pada klausa hasio aro ada dua makna secara leksikal, yakni mencuci kaki secara idiomatikal, yakni berhenti berbuat jahat. Lalu makna kalimat. Makna kalimat pun dijadikan objek kajian semantik. Misalnya itu kalimat watashi wa Yamada sang ni megane o ageru. Dengan kalimat watashi wa dengan kalimat watashi wa Yamada sang toke o ageru dilihat dari strukturnya. Struktur kalimatnya itu sama, tapi maknanya berbeda. Dikarenakan kata megane dan toke itu berbeda, maka jelaslah bahwa makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimat. Lain halnya dengan kalimat watashi wa Yamada sang to Tanaka sang mate uh, itu terkandung dua makna. Saya menunggu Yamada dan Tanaka, atau saya bersama Yamada menunggu Tanaka. Di sini diketahui bahwa dalam satu kalimat dapat menimbulkan makna ganda. Lalu kita beralih ke jenis dan perubahan makna. Jenis perubahan makna ini yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Jisoteki imi atau Gioteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan dengan makna asli suatu kata. Lalu yang kedua, ini ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut meijitiki. Dalam bahasa Jepang, makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Lalu makna konotatif disebut anjiteki ini atau Hai-ho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Nah, di sini tuh ada makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata. Makna asli yaitu makna bahasa yang digunakan pada sekarang ini. Makna perluasan atau Tenggi merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar. Di antaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majaz. Jadi makna perluasan itu berasal dari makna dasar yang dikembangkan. Nah, makna perluasan ini penggunanya itu mengenai kayak kiasan atau majaz. Lalu ini ada
Beberapa jenis perubahan makna dalam bahasa Jepang diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama ada dari yang konkret ke abstrak, lalu ada dari ruang ke waktu, lalu ada perubahan penggunaan indera, ada yang khusus ke umum, lalu ada dari yang umum ke khusus, lalu ada perubahan nilai ke arah positif dan juga perubahan nilai ke arah negatif. Terus selanjutnya itu tentang kajian tentang kosakata. Dalam kamus bahasa Jepang Indonesia, informasi tentang setiap kosakata masih kurang termasuk tentang maknanya. Kemudian akan lebih membantu para kamus akan lebih membantu para pemakainya jika pada setiap kosakata itu diinformasikan tentang makna, huruf, pelafalan, jenis kata, perubahan bentuk, pola kalimat dan contoh penggunaannya. Walaupun eh, maksud dari makna itu makna kosakata itu perlu dideskripsikan apalagi dalam bahasa Jepang sebagai bahasa asing karena hubungan antara makna dengan bentuk atau bunyi dalam suatu kata bersifat arbiter. Jadi jika hanya mendengar atau melihat saja belum cukup untuk bisa mengetahui arti dari suatu makna. Lalu yang kedua itu ada huruf. Itu huruf mengenai kanji dan kana. Huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang yaitu huruf kana atau hiragana dan katakana. Setiap kata perlu disertai kanjinya termasuk bagaimana cara menulis okurigananya. Karena tidak sedikit pula dalam satu kosakata yang penulisannya berbeda-beda, contohnya kata kerja, mengukur, ada banyak cara penulisan kanji mengukur jika di dalam kamus pendeskripsiannya dijelaskan dengan jelas maka sangat membantu bagi para pelajar untuk membedakan makna dan kapan huruf tersebut digunakan. Lalu yang ketiga ada pelafalan atau haltsuong dan tanda aksen. Itu bunyi-bunyi bahasa Jepang berbeda dengan bunyi-bunyi bahasa Indonesia ya tentunya teman-teman. Meskipun dilambangkan dalam huruf alfabet yang sama, selain itu dalam bahasa Jepang banyak terdapat homonim atau doong ijigo, yaitu beberapa kata yang bunyinya itu sama sehingga aksen dalam bahasa Jepang berfungsi sebagai pembeda arti. Lalu yang keempat itu ada jenis kata atau hishi bunro, yaitu suatu kosakata dalam suatu bahasa jika dipadankan ke dalam bahasa Jepang dalam bahasa lain terkadang berbeda jenis katanya. Contohnya itu dalam bahasa Jepang kata genki yang artinya itu sehat merupakan adjektif na, tetapi lawan katanya itu gyoki yang artinya sakit, yang merupakan nomina. Jika jenis kata tersebut tidak diinformasikan, kesalahan berbahasa pada pelajar akan muncul karena mereka itu menganggap bahwa kedua kata tersebut merupakan adjektiva. Lalu yang kelima itu ada perubahan bentuk atau katsuyo. Dalam bahasa Jepang, kata yang mengalami perubahan bentuk disebut yogen, yaitu verba, adjektiva, dan copula. Makna setiap kosakata yogen tersebut ditentukan pula oleh bentuknya apakah bentuk lampau atau bentuk akan dan sebagainya. Nah, yang keenam ini ada pola kalimat atau informasi tata bahasa. Nah, informasi yang berhubungan dengan pola kalimat diantaranya menyangkut partikel kasus atau kaku joshi. Misalnya partikel o itu biasanya digunakan untuk menyatakan objek dalam kalimat transitif, tetapi bisa juga digunakan dalam kalimat intransitif. Itu contohnya seperti menyatakan tempat yang ditinggalkan. Iyo deru keluar rumah. Walaupun deru merupakan verba intransitif, verba tersebut menggunakan partikel o. Lalu yang ketujuh itu ada contoh penggunaannya. Jika setiap kosakata yang dientrikan dalam kamus disertai dalam penggunaannya yoto yore akan sangat membantu para pembelajar dalam menghindari salah kaprah dalam penggunaannya. Misalnya itu kata hikoshi shuru yang berarti pindah sering disalahgunakan untuk konteks pindah duduk atau pindah tempat. Sedangkan arti yang sebenarnya itu hanya
untuk pindah tempat tinggal saja. Lalu kita berlanjut ke metode kajian kosakata. Nah, analisis komponen makna atau sebung bun seki. Dalam menganalisis makna suatu kata yang dalam metode kajian analisis komponen, maka dapat juga menggunakan fonologi yang terdapat istilah Benbetsu Sosei, analisis fitur distinktif. Ya, itu contohnya itu membedakan kata otoko laki-laki, ona perempuan, cici ayah, dan haha itu ibu. Dapat dideskripsikan dalam gambar, dalam kanji ini ya. Nah, manfaat analisis komponen makna. Yang pertama itu bisa digunakan untuk menguji atau mendeskripsikan bahwa kalimat ayah dan ayah saya laki-laki, ibu saya wanita adalah tidak gramatikal dan janggal jika dari leksikalnya. Lalu ada kelemahan dari analisis komponen makna ini tidak bisa digunakan untuk menganalisis kalimat yang berbau kiasan atau menggunakan majas. Lalu ada analisis ini tokuchu dalam ijiso atau semantic feature dalam semantem. Nah, adapun dalam bahasa Jepang ada dua istilah dalam makna, yaitu yang pertama kata ini itu digunakan untuk menyatakan makna hatsuwa tuturan yang merupakan wujud satuan dari palore. Yang kedua itu kata iji digunakan untuk menyatakan makna dari bung atau kalimat sebagai wujud satuan dari language. Makna suatu uh, kata akan berkembang karena dipengaruhi oleh konteks atau situasi penggunaannya. Makna ini disebut dengan istilah ijiso atau semantem dalam suatu isigo terhadap beberapa bagian yang disebut dengan imitokucho, feature semantik. Misalnya imitokucho kata kemushi atau ulat, yaitu nigeng ni kiwareru tidak disukai oleh manusia. Lalu sini ada hubungan antara makna atau gotogono ini kankei. Nah, di sini uh, jika suatu imitokucho terdapat dalam beberapa kata, maka kata-kata tersebut dapat digolongkan dalam suatu medan makna. Adapun beberapa pengelompokan kategori berdasarkan pada relaksi makna. Yang pertama itu ada Ruigi Kankei, hubungan kesinoniman. Nah, dua buah kata atau lebih yang mempunyai salah satu imitokucho yang sama bisa dikatakan sebagai kata yang bersinonim. Misalnya kata agaru dan noboru atau kata yomu dan kansin. Gitu. Jadi kosakata yang memiliki artinya yang sama itu termasuk ke hubungan kesinoniman atau rugi kangkei. Lalu yang kedua ada itu ada hanggi kangkei atau antonim. Keantoniman dua buah kata dapat juga dilihat dari imitokucho-nya. Ya. Kendati pun sebagai besar imitokucho-nya itu sama, tetapi jika berada di salah satu imitokucho dianggap berlawanan, maka hubungan kata tersebut bersifat antonim. Misalnya itu kata noboru dapat dikontraskan dengan kata kudaru atau turun sehingga nampak bahwa kedua kata tersebut antonim. Lalu yang terakhir ini ada hoge kangke, itu hubungan hiponimi dan hipermimi. Hubungan ini merupakan hubungan antara dua kata misalnya A dan B. Biasa dikatakan bahwa A termasuk ke dalam bagian B atau B meliputi atau mencakup atau membawahi bagian A. Contohnya itu ada dobutsu binatang itu masuk hipermini atau jugo, dan inu anjing itu masuk ke hiponimi.
kaigo. Nah, oleh karena itu, inu to iyu dobutsu, binatang yang namanya anjing bias diterima, sedangkan dobutsu to iyu inu, anjing yang namanya binatang tidak biasa diterima. Lalu kita masuk ke materi terakhir, itu data penelitian bahasa. Data penelitian bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jitsurei. Nah, jitsurei ini adalah contoh penggunaan yang berupa kalimat dalam teks konkret seperti dalam tulisan ilmiah atau surat kabar, novel-novel dan sebagainya. Adapun si jitsurei ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan jitsurei yang pertama itu kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita. Kedua, analisis yang berdasarkan pada jitsuri bisa lebih kuat. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya, misalnya dalam karya sastra puisi atau syair lagu, termasuk terjemahan. Lalu yang kedua itu jika hanya menggunakan jitsurei saja, maka analisis tersebut bukan termasuk suatu riset atau jikeng kagaku, melainkan hanya berupa kegiatan penelaahan saja atau kan satsu kagaku. Nah, yang berikutnya itu ada sakurai. Sakurai ini adalah contoh penggunaan yang dibuat oleh peneliti sendiri yang tingkat kebenarannya diterima oleh umum. Nah, si Sakurai juga memiliki kekurangan dan kelebihan di antaranya itu kalau dari kelebihan dari Sakurai itu membuat contoh yang tidak gramatikal. Hal ini tidak mungkin bisa ditemukan dalam Jitsurai tentunya ya. Lalu ada kelemahannya yang pertama itu karena ada keterbatasan pada diri peneliti jika datanya hanya tergantung pada Sakurai saja, maka data yang diperoleh kurang akurat. Lalu yang kedua itu dengan Sakurai bisa mempengaruhi peneliti lebih cenderung membuat contoh agar dapat membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sehingga kurang objektif. Ya, minasang cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.